Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua, si WRJ. Kali ini gua bakal sama seperti kemarin, bakal tetap ngulik cerita dari angkatan sebelum gue, yaitu di angkatan 2013. Di sini gua bakal tetap ngulik pengalaman serta sekarang mereka udah jadi apa nih. Oke, untuk lebih lanjutnya kita check it out. Oke, sekarang kita udah kedatangan sama narasumber kita nih dari angkatan 2013 ya Bang Neno. Oke. Namanya Bang Neno. Apa kabar Bang Neno? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini COVID-19 nih, sehat terus kan ya? Alhamdulillah sehat, walaupun masih dikasih kerjaan. Harusnya di rumah aja. Harusnya di rumah. Aduh kacau. Tapi kalau kagak kerja gimana cara beli duitnya ya? Iya, makanya kita dipaksa buat bekerja. Padahal lebih baik berkarya kan. Benar. Bang Neno ini dia punya Instagram ini juga ya Bang? Apa? Anak gunung ya? Anak gunung. Namanya apaan Bang? Ayoin terus. Ayoin terus. Kalau kalian pada suka naik turun gunung, ya boleh gabung. di follow, digabung. Nah, gabung Pokoknya ada sih. di situ welcome ya. Oke. Siapa aja. Dulu gue sempat pengen gabung, cuman masih terhalang. Iya, jangan jadi jadinya. Pendidikan dulu sih. Bener. Oke Bang Deno, dari angkatan Bang Deno nih kita pengen ngulik lagi nih cerita nih, sedikit bercerita sharing lah. Bang Deno dulu angkatan 2013 sama siapa itu Bang? Kira-kira? Kalau teman sejalan ada Pitak, cuma dia nggak bisa datang. Oh iya, Bang Pitak ya. Iya, dia nggak bisa datang. Terus banyak sih Micung. Kalau Bang Pitak itu kalau nggak salah dari zaman SMP ya Bang? Dari zaman SD ya, ini gue sama dia kesel sih. Kesel. Sama dia mulu anjir. Pokoknya dulu kalau sama Bang Pitak bareng gue ya. Gue bareng mulu sama Pitak. Oke, pas zaman abang dulu kelas 1 abang masih masuk sore. Sore, nah cerita seru juga nih di sore. Gimana tuh? Kesan-kesan abang kelas 1 gimana Bang dulu? Ya awal masuk SMK 2 ya kan, ya gue nggak ngira kalau SMK negeri itu tawuran. Asli. Itu yang paling itu gua banyak banget pastinya. ngecok banget. Asumsinya tuh ngecok kan. Enggak lah, enggak bakal tawuran lah. Nah, anjir gila gitu. Udah gitu, ya benar gue berangkat sekolah. Ada STM nih depan sekolahan. Pokoknya ada STM juga. Kita ngeliat depan sekolahannya. Kenapa kita jadi berantem? Kagak tahu pokoknya Kagak nggak tahu apaan. Tapi berangkat rame-rame. Berangkat masih berdua dulu. Oh, berdua, masih iya. berdua. Ada konflik apaan sih sebenarnya, sedangkan kelas 2 kelas 3 kan beda deh pagi. Oh, Nggak iya, ada kagak info. tahu lah, ibarat kata nggak Nggak ada ada info. info ya kan, makanya kayak gitu dah. Terus Selepas itu karena kita dihadang ya kan. Ya gimana lagi kalau kita nggak ngelawan. pokoknya belum tahu ada konflik apa lah ya. Iya, jadinya jalan salah satunya ngelawan sih. Itu jadi pengen sekolah doang. Nah, akhirnya udah keseringan dihadang, akhirnya kita kompak ya udah besok yuk kompak. Jadi di rame-rame aja lah daripada Iya. rugi lah ibarat kata berdua doang. Ini gue Berdua ditonjokin nih ya lu. Akhirnya udah kompak yang ngumpul di optik ya kan. Dulu masih zaman RPSia tuh bocah suka rajin tuh Rajin. Oh iya, bener. ngumpul di optik. Berangkat mungkin jam 11 tuh udah ngumpul ya, 11.45 tuh 11.45. udah ngumpul. Dan selalu ada pesan tuh bawa biar masing-masing tuh yang beresep tuh ya. Kalau bawa biar masing-masing apa aja dibawa deh, air dibawa ya kan. Soalnya emang itu buat berjuang buat masuk buat nyampe ke sekolahan ya. Nyampe ke sekolah. Pasti nggak ada niatan buat ya udahlah ribut aja. Tuh awal bener-bener niat mungkin berangkat sekolah nih kita tawuran dulu biar kita nyampe ke sekolah. Iya. Ya sebenarnya salah juga sih. Ya kan udah ketahuan Bener lah. Udah ketahuan kita diserang, kita malah balik nyerang. Iyalah. Watak lah susah. Masih anak remaja dulu Iya. masih nggak bisa terima lah. Nggak bisa terima, masih watak dulu tuh. Bener. Ya kan berjalan kayak gitu lama-lama jadi candu. Iya sih. Jadi keterbiasaan jadinya. Namanya kelompok kita itu ya anak-anak kayak gitu kita otomatis jadi kayak gitu juga. Iya lucu ya. Angkatan abang nih ada penataran nggak sih bang? Dulu ada. Oh ada ya. Dulu ada pernah. Cuman karena gua nggak tahu juga ya kan. Ya gua masih dianterin lah. Masih dianterin sama abang. Terus. Ya tau kayak ada alumni, ada inget gua ada alumni deket rumah juga, Bang Bucek dia namanya. Oke. Dia ngasih tahu tuh nanti pulang ngumpul. Mungkin itu mau penataran sih. Jadi gua kagak tahu kalau itu Terus. penataran buat tawuran. Ada aja ya kan. Di lapangan kares. Di lapangan kares tuh pokoknya gua masuk, gua denger ceritanya dan kayaknya tuh gua nggak datang, kayak gua cemen gitu ya. Oh, itu. Namanya zaman nggak bohong deh gitu ya, Iya. nggak munafik ya.
lu kemarin lagi ditatar gini kayak kita nggak datang tuh kayak padahal teman seangkatan kayak jiwa solidaritas lu tuh kayak lemah dah lu. Oh berarti lu nggak kena penataran? Gua kagak kena penataran tuh, lemah banget gua karena gua nggak tahu, gua pintar tuh. Nah setelah itu katanya basis cagar alam banyak kayak rame. Bang Bimen, Bang Bocil ya kan, cagar alam banyak. Ya udah jadi ya karena sering ngobrol ya udah langsung kan sering ketemu cagar alam barengin. Berarti lu sampai kelas 2 tuh baru masuk pagi pas kelas 2 tuh. Kelas 1 full siang tuh nggak pernah ketemu. Kelas 2 kelas 3 lah jarang ya ketemu. Udah pokoknya kadang ada momen-momen serunya juga tuh kalau pas lagi berangkat siang sekelompok full sampai atas ketemu yang kelas 2 kelas 3 ya balik juga gila. Itu momen-momen keren tuh pas saat itu. handoveran lah ya. Handover nih. Wah, gila. Tapi berantem masing-masing ya. Berarti kelas 1 tuh yang mandiri, benar-benar mandiri lah. Benar mandiri dan alhamdulillahnya bocah yang ngumpul itu kayaknya dari zaman SMP-nya juga udah terbiasa dengan tawuran. Jadinya agak kaget banget. Iya, agak kaget tuh terbiasanya. Aman juga. Kalau abang dari SMP udah ribut juga nih? SMP ribut dulu kan, kampung juga ribut. Nah, tapi lebih banyak pengalaman di kampung. Jadi udah punya pengalaman sebelumnya. Iya. Tuh lu kaget tuh pasti SMK 2 anjir jadi berantem gini negeri loh. Kagak ada niat banget. Berarti ya di kampung udah tawuran nih. Di kampung Jagar Alam tuh sering tuh namanya tawuran tuh setiap malam minggu. Pokoknya sering deh emang dari dulu. Itu dari dulu. Makanya kalau sampai sekarang dengar Jagar Alam tawuran ya udah biasa lah. Biasa. Dari dulu soalnya. Lumrah banget udah. Bang Jagar Alam kan ya hitungannya kampung bandit juga lah ya. Kan gak mungkin kan gue nyari sekolah yang tawuran juga. Di kampung udah gak beres. Iya. Lu udah gak beres kan gak mungkin. Tadi ya ngubah lah ya. Apa yang boleh buat. Akhirnya kita terjun ke dunia tawuran. Gila, kacau. Tapi di lu 3 tahun nih bang sekolah sampai lu pas kelas 3 lu udah ketemu gua kan ya. Itu lu kira-kira kesan lu yang paling berkesan nih dari zaman lu masuk sekolah sampai lu lulus tuh ada nggak tuh bang kira-kira lu paling berkesan nih buat SMK 2 gitu? Kalau berkesan dari zaman-zaman itu sih ngumpulnya ketawa bareng, wah ngerasain kayak temen kena, wah sedih-sedih bareng, bener-bener wah kekompakan tuh kayak bener-bener. Ternyata marah juga demi teman padahal teman itu siapa kan? Iya. Saudara bukan apa bukan, tapi udah kayak saudara gitu. Lebih saudara man. Nah itu jiwa-jiwa bener-bener lu gak bakal dapetin kalau lu gak ngikutin. Kalau ya benar. Lu gak bakal bisa dapetin pengalaman itu kalau lu gak ngikutin. Iya. Ya walaupun lu ya nggak sekedar lu tawuran majuin harus di depan, lu mau di belakang maupun lu nggak majuin, lu udah ada di situ, lu udah keren. Benar-benar. Demi temen lah ya berarti. Intinya sih begitu soalnya. Ya kalau dibilang dulu zamannya solidaritas. Solidaritas sudah kayak ngelebihin dari saudara. Padahal kita ya nggak tahu terus setelah lulus dia mereka bakal ingat atau enggak kita. Iya nggak apa-apa, yang penting momen-momen itu bisa lu ceritain nanti, bisa jadi cerita. Dan referensi juga banyak ya. Nah referensi juga banyak. Cuma satu sekolahan doang. Nah itu momen-momen itu pokoknya. Nah kalau cekcok nih bang, soal cekcok atau berantem nih bang, lu kira-kira satu aja ceritain bang. Berantem lu nih yang paling lu berkesan banget gitu, atau sampai lu kena, atau lu sampai lu nganein orang atau gimana gitu. Pita. Bocah kadang ngeselin, tapi anjing juga sih. Gimana? Tapi gue sama dia tuh ya gimana ya, rumah deket, berangkat bareng, jalan kaki dari Sandra. Mau gak mau. Iya, walaupun dari jalan kaki Cagar Alam Sandra, rumah makan waktu banget, asli. Bisa 20 menit tuh jalan kaki. Kadang momen di situ, kadang kalau ketemu sekolah STM, suka main ngotot-ngototan kan tuh, gue berdua ya kan, dia mau rame-rame, penting gue udah berdua nih ya kan. Udah posisi jalan kaki mau gimana pasti pede. Mau bober nggak bober, karena berarti kita udah jiwa kita udah di jalanan. Dia kan di motor masih belum. Dan ibarat kata ya kalau berdua emang dari dulu segitu ya. Kalau udah ada backing temennya, ibarat kata ada teman sejalan nih. Pede-pede aja dah sampai mana juga. Jalan sama Pitak. Pitak tuh masih megang CR. Jadi gua slow dah. Biarinnya Pitak dulu dah yang berantem ya kan. Gua nolongin dah. Kagak Pitak pokoknya strategi emang gua sering ribut di kampung tuh pokoknya antara satu penting ada CR, satu ada gear. Nah itu ngatur strategi buat perang juga sebenarnya sih. Gimana caranya? Jangan ibaratnya gear itu buat nahan aja udah. Benar. Buat lu udah kecapean, iya namanya kayak gini-gini ngebacok terus kan capek. Pokoknya intinya satu ada gear. Oke gimana satu ada gear buat nahan doang ya kan. Buat ngebelain teman kalau ada yang jatuh
itu kepake banget. Buat jarak ya. Walaupun gear lu bakalan ditangkis, tapi itu nahan sedikit lah. Parah. Itu menahan banget sedikit. Nah, momen gua sama Peter tuh banyak. Asli. Satu aja nih ceritain yang paling berkesan banget buat lu, buat ya sekalian lu mungkin kalau tadi lu bilang pengen ngecengin Bang Pitak gimana? Ya dia dibacokin gua nontonin. Buset, itu malah berkesan lagi. Enak gila nonton orang dibacokin. Tapi gak apa-apa ya, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Masih dilindungi Itu Allah. jadi guyonan, malah jadi lucu-lucuan. Padahal momen paling gila teman gua gimana nih parah. Tapi karena udah tahu ini kok ngapa jadi lucu aja lah. Gila itu momen keren itu. Itu dia bener-bener gak apa-apa. Dia marah-marah dong sama lu dong. Marah-marah tapi gue lucu ngeliat dia. Iya kan udah kotor-kotoran, bisa diinjek kali, bisa diinjek gue nggak tahu. Ya gue nontonin aja. Kuat juga tuh orang banyak kuat. Mungkin emang next dia bakal nyeritain gue nyeritain dia nih. Benar. Dia bakal nyeritain. Kayaknya gue udah gini banget sama dia. Bener, nanti buat Bang Pitak bakal ada nih harinya, bakal ceritain Bang Deno, gantian cengin Bang Deno. Dia kan kelas 3 udah mulai itu tuh. Gimana Bang, lu kroso percintaan di SMK 2? Kalau percintaan gue kurang Kurang ya? Lama gue mulai masuk basis cinta. Goblok. Serius nih gue basis cinta kelas 2 ya? Enggak, kelas 3 udah mau lulus ya, momen-momennya juga udah masuk nggak apa-apa. Iya. Nggak masuk juga nggak apa-apa. Eranya emang udah begitu ya Bang, maksudnya udah siklusnya tuh kalau udah kelas 3 mau di STM manapun, sekolah manapun tuh ya siklusnya udah begitu. Pasti ketemu cewek. Ya Bang, gimana lah ibarat kita yang manfaatin. Tapi gue nggak. Lu dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh sampai lu kena cewek itu dulu nggak kena cewek. Nggak Lu kan cewek. istilah lu cool juga tuh dulu tuh. Cool tapi gua apal banget pokoknya istilah lu tuh dulu. Iya, istilah lu cool tapi lu naik angkot men. Iya. Cewek mah. Cewek ngeliat lu di kelas mungkin oke. Iya. Tapi lu gak bisa nganterin dia balik. Iya benar. Iya kan? Satu mungkin bisa nih kita punya motor. Cuman kadang temen. Satu. Oh iya temen nih. Kurang temen. Kita nggak bisa. Berat sama kawan nih kan kadang gitu. Bisa bener sih emang bener. Emang dari kelas 1 sampai kelas 3 ya jujur sih kalau buat anak basis buat pacaran bukan nggak bisa ya Bang. Iya bukan. Cewek-cewek pasti banyak lah. Yang dapetin lebih cakep juga bisa. Iya. Yang cakep kayak gue bisa. Cuman kadang gitu. Cuma ya gitu gua masih nongkrong. Terus kali kita habis boncengin cewek, kita masuk lagi ke basis, habis dicengin, kering dah, mau lu kayak gimana gak kering. Lu kan ini nih, berarti kan lu kelas 1, kelas 2, kelas 3 lu di pacaran. Nah lu pernah natar pernah kelas 1 lu itu Bang? Gua gitu, lu pernah ngerasa lu pernah natar? Enggak, karena enggak lah ya buat internal enggak dulu ya. Buat tataran sih ya enggak sih kalau menurut gue ya, pokoknya enggak lah. Oh iya. Ya gimana ya? Lu enggak bikin lu buat salon sih. Sebenar. Yang bikin lu buat salon, yang bikin lu buat salon ya lu langsung terjun ke lapangan, lu ketemu, lu ngerasain atmosfer di lapangan kayak gimana, lu ngerasain kayak gimana, lu dapet pengalaman, lu dapet feel di situ, lu pasti bisa. Kalau cuma kayak gitu dong, seiring berjalannya waktu itu kan solidaritas. Solidaritas. Ngemil permen dari mulut ke mulut, minum lu lepel lagi, itu solidaritas. Tapi bakalan lu dapat lagi kalau lu sering ngumpul. Itu lebih parah solidaritas yang lu dapatkan. Iya, daripada ya begitu lah buat ya kurang lah. Anak zaman sekarang ya penataran kayak gitu ya nggak perlu lah ya sebenarnya. Kayak kalau lu pengen solidaritas, kenal baik temen lu gitu, kenal baik temen lu, akrabin, dan aktivitas juga ya aktivitasnya tuh ya sekarang mah yang baik ya Bang. Era-era begitu tuh udah nggak ada lah, udah nggak baik. Kita udah lewat zamannya kayak gitu tuh. Masa mau jadi orang dulu. Iya benar. Nah terus ente kelas 3 nih lulusan nih, aneh belum pernah nanya lulusan nih. Pas lulusan lu gimana tuh Bang dulu Bang? Perasaan lu kan lu lulusan nih, lu pengennya apa gitu waktu lulusan ya seneng dulu sih. Seneng dulu tapi ya coret-coretan biasa, selebihnya pasti berantem. Pasti berantem. Lu kayak lu cowok-cowokan lu berantem nih. Lu mikir gak sih ini berantem terakhir gua mungkin ya? Enggak juga. Ya habis coret-coretan besok masih masuk lagi kan itu. Masih masuk lagi. Ya berarti mau masuk boleh enggak juga enggak apa-apa. Yeah. Tapi kelas 1 kelas 2 baru berantem. Ibarat kata ikut lah. Ikut. Jadi gua enggak terlalu fokusin coret-coretan itu buat berantem. Ya lu pokoknya biasanya tuh coret-coretan orang bocah yang nggak pernah nongkrong bisa ikut biasanya. Iya benar. Nah jadi kita bisa tahu lah. Waktu itu gua fokus ke temen dulu,
Gue misah waktu itu mau bocah, gue anak TL tuh, Serong, bocah TAP kalau nggak salah, kayak Micung tuh pada dia di Paria deh kalau nggak salah. Nah gue sempet misah dan gue sempet berantem akhirnya karena gue nggak tahu itu kan Serong berarti sama sekolah di Jata ya? Jatuh nggak tahu daerah mana, yang pasti gue sih bober intinya, ya gue nggak tahu atau dikepung ya kan. Itu tuh pengalaman lucu juga sendiri men, ngapain coba. Ya akhirnya udah terlanjur ribut, dipisahin warga, udah selesai. Dan setelah itu ketemu, udah tuh ngumpul lagi tuh ya. Cerita yang berantem sih nggak ada habisnya ya. Iya. Yang pasti itu berantem sampai malam. Yang kronologinya kan kita nggak tahu. Menurut gue begini, menurut dia ada begini, lagi persepsi lagi dia begini ya. Itu nggak ada habisnya. Yang pasti berantem. Oke, momen-momen STM tuh yang nggak jauh dari ngumpul berantem. Iya. Nah, tapi lu dulu no drugs ya. No drugs. Gue paling kenal Bang Deno tuh dia dulu nggak ngerokok, dia no drugs lah, dia ya sealur lah sama gue, makanya gue jadi dia role model gue dulu. Dia dan lucunya ya bocah-bocah nongkrong tuh ada yang kagak ngerokok, iya, tawuran main itu ya gue rasa, ada yang kagak mabok ya kan, kayaknya tampangnya halus semua, kagak yang dicari, nggak ada efeknya gitu kan. Kalau mabok itu kan berarti kan efek dari mabok, dia jadi bengal. Nah, kalau ini kalau nggak ngerokok lah ini apa ya? Berarti kan berniat. Dan lucunya lagi pas gua angkatan bawah lu termasuk kagak serem tampangnya buat tawuran. Iya benar. Nggak ada serem, malah ganteng-ganteng. Malah keren-keren ibaratnya. Beda sama STM pas zamannya ya. Bener. Yang penampilan bener-bener ya, wah serem lah pokoknya. Nyeremin diri lah. Gombrong dulu zamannya. Pokoknya serem dah penampilan STM kan kayak lu lihat tuh aja nih bocah serem banget sih. Tapi ini kagak ya. Dia udah mulai nyetil ya, udah mulai mikirin gaya iya, juga. Tapi ini anjing basis tawuran ibaratnya kan basis tapi halus-halus banget mukanya ya kan. Gak taunya ya kan sempat rame juga, itu pas tahunan gue ya. Kares ibaratnya udah kayak kandang sendiri tuh. Iya benar. Gue ngerasain banget. Padahal jauh ya Bang dari sekolah kita ya. Masih jauh lah dari sekolah. Mungkin dekat dari rumah cuma jauh dari sekolah. Dan kayak hoki juga kalau kita setiap ribut di Kares. Pasti momen-momen tuh asli ya kita masuk mulu lah, pasti maju menang mulu ya. Kita nggak pernah kering, pernah kering, benar-benar itu bacok, nggak ada bocah yang bacok di situ berantem. Bener. Dari angkatan gue tuh bocah bacok paling cuma kena sambitan batu gitu. Iya intinya kena gitu udah gitu. Nah, kita menang. Serius, nanti lu boleh tanya Micung ya. Pokoknya pas momen-momen di Kares bocah tuh selalu kayak benar-benar rumah sendiri lah, kayak bocah dibilang ngaruh apa Bang gitu Bang. Pas angkatan sini ke guanya nih isunya. Isu STM katanya, itu kandang kita sendiri. Logikanya sekolah jauh kan di ujung sawah. Dibilang diusik juga di situ sebenarnya. Posisi netral lapangan. Padahal lebih dekat ke sekolahan. Nah makanya dia kenapa juga ya Bang? Ini dia nih yang gue pengen tanyain, dan bukan gue doang, mungkin banyak juga yang pengen nanya. Kenapa STM Baskara itu nggak pernah dari lapangan Bang? Padahal dia nyampe duluan nih, tapi dia udah dari lapangan. Selalu di jembatan. Lu sempat berpikir nih apa dia nggak dari lapangan ya? Kalau emang di sini menang mulu nih. Sekali-sekali deh kan. Nggak pernah tuh Bang di kata lu nggak pernah dia dari lapangan. Dia dari pas zaman gua pas satu tataran gua sempet ada, cuman gua nggak bilang itu tataran. Iya. Dia tuh selalu di jembatan. Alurnya dia ke 01. Oh pokoknya kabur ke sana. Alurnya dia tuh ke situ. Mungkin dari atasan dia. Mungkin di situ ada rumah temennya. Jadi Abdul lebih aman ke sini ya kan, kita nggak tahu kan. Situ ada saudaranya. Kita nggak tahu kan. Kalau kita ke lapangan ya ya kan buat lari enak kenceng. Iya benar. Dan nggak pernah lari juga Bang, kalau udah sampai lapangan ya udah jalan. Iya dan santai aja udah nggak ada kayak hoki juga, kayak kita kalah misalnya dan itu nggak bakal jujur sama lapangan. Jadi kita punya spare buat ya ini pulangin lagi lah. Benar. Jadi kita bisa nyiapin senjata lagi buat lanjutin pertarungan. Nah itu dia apa yang masih ambigu tuh, belum ketemu tuh jawabannya. Kenapa Baskara kalau emang dia bilang dia kalah mulu kalau di kerujukan, kenapa kan dia dari lapangan, sedangkan dia selalu dia yang nyampe duluan Bang. Iya. Jarang kalau dia nyampe duluan, pokoknya dia nyampe ke Gurame atau kemana dulu, nongkrong dulu nungguin SMK dulu. Padahal dia duluan. Bisa. Ya, kecuali kita duluan gitu. Iya di sekolah. Iya bisa di sekolah langsung aja deket jalan kaki. Iya deket banget. Kita harus nungguin truk, makan waktu banyak. Lewatin banyak basis jadi juga. Iya waktu itu. Tapi dulu nih Bang. Nah nih pertanyaan khusus buat lo nih Bang. Kira-kira lu pernah apa sih gitu Bang di kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih, apa sampai kena bacok atau lu kena guru dulu? Pernah guru sih sering kalau guru
SMK 2 enaknya itu kayak negeri, pas kata lu itu kayak Iya. negeri, tapi kayak sotonya tuh belum negeri. Iya, menurut gua. dulu ya, zaman dulu. Iya karena tuh masih enak banget, maksudnya ya, lu banyak kesalahan tapi masih banyak Masih toleransinya tuh banyak. toleransi, tapi beda sama sekarang. Iya. Sekarang kan udah jadi taruna-taruni nih, udah bukan siswa-siswi lagi ya. Itu dia, udah nutup era juga sebenarnya. Dari prestasi sekarang kerjanya tuh udah benar-benar lu pengen punya nama ya lu punya prestasi gitu ya bang. Iya, Nah, tapi apesnya belum selesai gimana? tadi. Apesnya Apesnya gimana? ada apesnya. Tadi kan ada jam soalnya kan. Sempet kenal juga Lingkungan. di sini, gua nggak tahu kenapaan ribut malam, gini gua tutup darah panjang. Oh malam tuh. Malam ribut malam. Sekolah. Sekolah, cuma gara-gara sepele blokan ya, Oh, gara-gara iya, SMK iya, 2 dibantai lagi SMK 2. Ya udah langsung aja kelarin dah itu malam ya kan, berantem tawuran dan musuh waktu itu ada musuh sekolah di Jata nggak salah. Jata dia gabungan sama bocah kampung deh kalau nggak salah ya kan. Nah berantem malam, ada bandit juga, rame juga Di mana tuh sih? itu posisi Rawadenok kan. Oh Rawadenok. Malam berantem main malam biar lengkap Ya lengkap tuh. SMK Iya. 2 juga lengkap. maju ya kan, maju kita jebol lah pokoknya deh, dia jebol dan nggak tahu kenapa ginian gua kenapaan gitu, gua nggak tahu mungkin Berdarah? iya tetap darah gini, emang ribetnya nempel sih, gelap sih Iya kalau di malam mah kalau nggak dempet banget, susah. gua nggak tahu entah kayu, jadi yang pasti dia megang lewang, Oh, yang pasti iya. dia megang lewang, tapi ya cuma biasa, ya mungkin Sini lu, nah, tapi nggak sakit tuh sampai nggak inilah ya. ya berdarah doang biasa, dia itu doang Itu sih. lu selama lu Selebihnya sampai sebenarnya kelas kayak tiga. sambitan batu, memar. Lu nggak pernah ngebacokin anak cuma sekarang ya? Iya, Yang kena bacoknya tuh sampai parah, sampai tulang rusuk lah. Ya Buat mungkin tiga pernah. posisi ngebacok itu ya bisa jadi karena musuh dia jatuh. Logikanya kalau musuh dia jatuh, kita asal-asalan gini dah. Iya. Kita nggak tahu, kita nggak pernah mikir Iya kita sih. kenapa. Pernah ada juga gitu udah ngebacok gitu, gue pernah. Ya, tapi dia nggak kenapa-napa. Itu juga nggak tahu kan. Mistik lah, kita Nah, nggak tahu lah itu. makanya ya, dia tuh bukan dianya. Nah, makanya pas di momen-momen seperti itu tuh kayak mungkin dia kena HP, Iya, bisa ngebaca sampai kayak gitu, kita nggak bisa nyalahin dia seutuhnya. benar. Iya, Ya, kadang mungkin- CR itu kena dikit doang bisa tembus banget, bisa Iya. enggak banget. Nah, Nah, itu yang mungkin Tergantung kekuatan orangnya juga sih. Misalnya Nah. kadang kalau orangnya ya benar-benar niat, paling mungkin STM pas zaman gue paling ya paling kalau udah kena bacok gitu 2 kali 3 kali bacokan, bacokan tuh kayaknya udah. udah. Kalau kayak anak zaman sekarang ya bang. Sekarang Anak zaman sekarang tuh ya dibilang sadis. Ya sorry nih buat angkatan-angkatan tua ya, maksudnya mungkin sadis aja zaman sekarang karena banyak banget korbannya bang. Iya. Zaman ke era kesini tuh wah asli ribut pasti mati, ribut kalau nggak mati koma. Nah. Gitu, waduh. pasti udah. kayak gitu. Udah. Makanya tuh gua nggak tahu sampai koma kayak gitu. Itu tuh yang harus dihindarin ya pasti. Oh mungkin bisa juga karena kan misalnya jatuh kita ngumpul, kita nggak tahu kan asal bacok Nah, itu dia. Nah kita nggak tahu yang kenapaan. Nah. Oke asal bacok kan, karena kita nggak tahu tuh kenapaan. Nah Kadang yang jadi Nah. yang nggak ikut ribut aja ngeliat ada yang jatuh dia ada kesempatan. bisa mah Ya itu dia. mah. Itu dia maksudnya Nah. ikut jadinya. Mungkin karena ya bikin kita jadi mau ngebacok itu karena kita nggak ngeliat orangnya. Benar. Kita asal masuk aja benda Benar, kita, CR kita atau apa, BR kita asal masuk aja. Tapi dia nggak kalau tahu kita apa. ngeliat dia sendiri kita itu pasti ada tega. Ya itu dia benar. Walaupun sedikit, Satu lawan satu tuh asli. walaupun kita sampai ngebacok, pasti kita ada rasa sedikit. Udah nggak berhenti Nah, lah. beda halnya kalau udah di Udah ini lah. gue pernah dan gue mikirnya juga asal aja udah. Iya. Gue nggak tahu itu kenapaan kayak gitu loh. Iya yang penting ini tanda buat lo gitu. Iya. Kita nggak tahu kan tanda itu bisa bikin dia kritis atau gimana Iya. kita nggak tahu. Itu Nah. dihindarin buat anak pelajar tuh. Maksudnya Kayaknya yang seringan korban tuh kayak gitu sih. Iya. Ya, karena dia nggak kalau ngeliat. buat ribut itu buat nandain aja, jangan buat sampai mati gitu. Ya gimana ya, reputasi lo juga sekolah jadi hancur juga Iya, pastinya. hancur aja Hancur setengahnya ya. banget lah. Logika nggak bisa dilogikain sih Iya. kalau pas saat itu mah. Intinya Karena nama iya sih benar Gimana sih? jangan terbawa awan nafsu buat jadi tenar lah ya. Nanti tenar tuh udah lulus baru lu jadi apa. Iya. Tenar di situ ya bang. Masa remaja. Mm-mm. Udah paling susah tuh kita zaman STM keluar dari zona-zona tawuran. Asli. Wah kayaknya susah banget kayak Apalagi dulu STM juga, itu mana STM ya bang. Listrik kan lah, Listrik. semua otomatis obrolannya tentang Ya, apa kalau kayak lu dipaksa, kayak lu Iya. terjerat Betul. untuk mengikuti, kayak lu di seekor sapi yang dicucuk, jebret, ya lu harus ngikutin yang terdahulu lu, Mm-mm. alumni lu. Dia lu Ya. kayaknya ngikut
Padahal lu bisa aja nggak tawuran, tapi karena ya dulu nih tawuran, dan Iya. lu nggak tawuran nih sekarang, Bener. lu serang, Bener. nah itu jadi kayak serba salah. Iya. Nah, Jadi ya, dendam warisan lah ya, maksudnya ibarat kata kita diwarisin dendam. Ya kita juga yang udah jadi alumni harusnya nggak boleh ngewarisin dendam juga ya bang. Iya. Udahlah, gitu. dan itu susah dihilangin, kayaknya itu mau bilang kayak tradisi sih. Makanya kalau dibilang stop itu sulit ya bang. Tapi kalau dikurangin mungkin bisa. Gitu. Yang lebih detailnya lagi. Lu nih bang, gue pengen nanya nih pertanyaan yang lumayan ini ya. Lu Kritis. kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya balik lagi ke situ. Lu ribut. Nah, lu kan pasti di situ lu tahu nih bakal ini zona nggak aman dong sekolah. Iya. Nah, lu bisa aja dikeluarin dari sekolah bang, pasti ya kan? Ya nggak mungkin, bukan nggak mungkin, ya kan? Namanya negeri ngeluarin orang kan banyak lagi yang pengen masuk pasti. Nah, lu di situ apa motivasi lu nih bang? Bisa sampai lu lulus, padahal lu di zona yang kayak gitu. Iya, lulus intinya tetap kita pelajar, kita tetap ngikutin pendidikan. Soal kayak mau tawuran apa segala macem, itu ibaratnya nanti deh kita lebih ngutamain pendidikan. Kayak gue dulu tawuran, tapi absen dia usahain. Iya, Datang ke sekolah, dan lu usahain juga di sekolah tuh, ya lu bersikap sebagai pelajar, lu profesional dikit nih. Walaupun benar. dulu pemikiran gue belum nyampe kayak gitu, sebenarnya gue baru bisa. Nanti gue nyampe ke sekolah absen. Ya, dan kita sama guru juga sopan. Tapi gue punya pengalaman, yang penting lu bisa profesional. Di luar, yaudah lu di luar. Di dalam, ya lu harus ngikutin prosedur belajar misalnya, dan usahain juga sampai lulus. Karena juga kan lu mau bandel sekalian, enggak sekalian. Dan kalau lu bandel nanggung kan, lu ngeberatnya sama orang tua. Iya. Nah, lu ke sekolah dapat negeri ya kan. Balik Karena lagi. lu ikut tawuran, terus lu dikeluarin, ya yang sedih seharusnya orang tua. Benar. Makanya kalau lu, ya oke lu ngikutin pergaulan, ngikutin masa-masa itu. Sampai mana ya kan? Ya, Balik lagi ke mana orang tua ya bang? Sampai lu udah paham, lu udah bisa membedakan mana yang baik apa yang enggak. Baru dia lu boleh berkomentar, lu boleh Iya. keluar dari zona itu karena lu udah pernah merasakan. Nggak pernah. Ibarat kata ya balik lagi titik balik dari kita semua itu ya orang tua ya bang. Orang tua. Banyaknya narasumber yang gua undang pun orang tua bang, pasti mikirnya Pasti orang tua. Karena ya yang udah banting tulang buat kita tuh orang tua. Makanya Dan buat angkatan kesini ya era-era kesini. Jadi kalau lu pengen berbuat apa-apa, coba lu pikir lagi orang tua, gitu ya bang. dan momen tawuran kita nggak salah sih menurut gua. Yang kayak kita ada tradisi ngikutin Iya. abang-abangan dulu, ya kita cuma ngikutin, Benar. cuma ngikutin dan Iya. gitu doang sih. Kalau nah yang tadi gue bilang yang di awal, ya kan awalnya ngikutin jadi Iya. candu, Bener. jadi kayak udah tradisi. Oh pulang tawuran nih. Makanya. Oh, kayak yang udah disiapin lah. Udah bener. Bober juga dari rumah kan dan nah itu Iya sih, niat. Di situ Tapi udah niat ya. kayak buat yang era sekarang sih mendingan ya jangan dah. Ibaratnya udah, oke pengalamannya yang kayak gini. Iya. Pasti lu mau tanya sama siapapun, pengalaman tuh pasti sama seperti ini. Gak Jadi bikin yang beda mendingan ya bang ya. Iya, Yang mending bikin berprestasi beda. tuh Nah. jarang. Maksudnya yang berprestasi itu yang dibutuhin dan nanti saat lu lulus itu yang dicari sama orang-orang tuh Iya. prestasinya ya bang. Prestasinya. Bukan cuman tawuran, jagoan, nanti jadi apa? Kan dulu kan kita karena gengsi ya kan. Nah, sekarang kan udah dapat pelajaran dari konten ini ya kan. Maksudnya, oke, lu kalah dari segi gengsi ya kan. Lu gak ikut tawuran, oke, lu gengsi, tapi lu bisa balas dari karya. Benar. Lu berkarya aja di situ. Berkarya. Di sekolah kayak lu Asli. bikin ranking, lu kayak di sekolah nama lu bagus. Iya. Orang pasti yang bandel sebetulnya bisa jadi termotivasi Benar. karena lu. Benar. Ibarat kata lo dulunya bandel, misalkan lu dari sekarang lu kelas 1 nih atau enggak, lu bandel nih bang, lu udah ibarat kata dari SMP tuh pada bandel. Nah di situ lu otomatis misalkan lu punya bocah atau basis, kenapa enggak tuh basis diubah mindsetnya gitu ya bang ya, Iya, bisa. dijadiin karya apa lu bisa, dibilang pengen kita ngulangin ya bang. Iya kayak sederhananya tongkrongan nggak jauh dari gitar. Ya, bikin Musisi, akustik, benar. bikin video-video apa. Sekarang udah zaman era digital juga, support lah cintain semuanya. lagu ya kan, mau tentang lagu apa ya kan, ini penting ada karya lah. Benar. Sejelek apapun itu, Iya. yang lu buat sendiri itu karya. Karya. Yang jelek Pasti. pastinya. Dan nih isi dari konten terakhir nih bang, coba bang boleh nggak bang saran buat anak-anak yang masih sekolah nih, saran dari lu pribadi buat anak-anak sekolah. Saran gue sih ya kalau yang masih sekolah ya banyakin baca buku, karena dari lu banyak baca buku tuh
pikiran itu membuka pikiran lu, membuka mindset lu, itu sangat memotivasi pastinya, dan lu bisa membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Benar. Pasti kalau lu banyak dari membaca buku itu ya kan, satu ya lu udah sekolah, lu ikutin alur sekolah, lu ikutin prosedur sekolah ya kan, lu ikutin aja, namanya lu masih pendidikan. Tapi pendidikan lu pasti salah. Iya. Ya kan, lu jangan pernah merasa diri lu benar udah gitu ya, lu ikutin tuh sekolah. Momen-momen tawuran apa segala macem ya, kalau lu masih sayang sama orang tua tinggalin dulu dah. Benar. Karena ya namanya tawuran ya, kalau enggak lu mati lu di penjara. Kalau itu doang udah. Ya, karena yang menguntungkan ya lu mau gedein gengsi. Zaman dulu sama sekarang kayak beda deh. Udah beda. Zaman dulu kan emang bener-bener tuh ya lu tawuran terus meninggal bocah kayak gitu. Ya lu masih bisa kabur-kaburan, gak bakal sampai masuk penjara. Wow. Sekarang tuh kayaknya udah fix banget. Fix, lu habis ngebacok pasti lu masuk penjara besoknya. Berarti kita tinggal di kota Depok, kota kecil Asli. ini. Mau kabur kemana gak bisa dicari. Gak bisa. Banyak cyber. Intinya knowledge is power ya bang. Maksudnya pengetahuan adalah kekuatan. Lu cari pengetahuan. Iyalah. Selagi muda ya, jiwanya. Lu selon, lu berani. Nah. Tapi lu lawan orang yang pengetahuannya tuh luas. Lu pasti kalah nanti di dunia kerja, lu kalah. Lu banyak referensi, lu cuman lu lawan orang yang berpengetahuan, yang baca buku tadi kata Bang Deno. Dan ibarat kata ninggalin dulu, lu buang dulu gengsi lu. Nanti lu bakal dapetin di dunia pekerjaan. Ibarat kata yang gengsi tuh di dunia pekerjaan tuh nanti dapat. Lu bakal lebih satu tahta di atas orang itu. Contohnya kayak kita ya bang, kita merintis dulu, ibarat kata kita tuh lulus, kita yang rintis karena kita pengetahuan kita jujur aja kurang ya bang. Tapi kita udah dapet nih. Benar, kita share dong. Nah, makanya dari sini kita ini pengen ngomong kenapa kalau kita bisa berteman dari sekarang, kenapa kita musuhan dari dulu kan? Iya. Berteman aja dari sekarang nih. Cuma dulu kita ngandelin ego doang, gila egois. Udah kayak kita hari ini kalah kan. Kayak besok tuh harus dan harus menang. Padahal itu berkelanjutan nanti. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya kalau lu ikutin. Sampai lu lulus pun kalau lu ikutin masih bisa sebenarnya. Masih bisa sampai sekarang nih, kalau emang lu mau lu bisa. Gak ada habisnya. Iya, makanya. Nah, makanya kita kasih tahu nih, ini kan urusan deh ya. Benar. Kata apaan sih zaman sekarang? Iya. Gak ada apa ya? Zaman sekarang tuh kita perang bukan sama temen. Benar. Perang pengetahuan ya bang, maksudnya banyakin ilmu, banyakin pengetahuan lu. Nah lu di situ lu apalah intinya. Berantem itu bukan cuma kontak fisik ya bang, pikiran, kayak otak. Kalau bagi otak tuh kayak lebih enak deh, lu nggak capek. Benar. Keringetan. Apalagi sekarang kan ibarat kata ijazah SMK itu, ijazah SMA SMK itu udah nggak pakai. Lu nanti mau jadi apa kalau lu pengetahuan lu nggak ada? Ya kan lu bersaing di mana coba? Ya kan bang. Kalau lu kagak mau kuliah lulus, lu mau jadi apa? ya itu dia. Apalagi nanti di era lulus, di era anak pelajar lulus nih, udah. Ya paling yang kita mau share, ente jangan tawuran deh. Iya. Cuma gitu doang. Iya. Kalau ente kagak pada bisa stop, motor. Iya. Motor lemah. Nah intinya kalau cuma dari tawuran doang ya, yang tadi bilang gengsi, iya gengsi doang, begitu, ya lu gak ada habisnya. Ya gitu lu mau apa sih, nyari nama pasti gitu. Lu gak bisa tawuran nyari nama sekolah lu biar terkenal ya kan, habis jual menang deh kan, tawuran sama dia menang mulu pada kagak, besok lu kalah. Iya. Kagak Gak ada yang seutuhnya ya bang. Hidup gak ada soal menang kalah. Gak ada. Nanti bakal ada titik tempuhnya lu bakal ada. Lucunya kita dulu ini terus kayak gitu, bego banget sih gue bilang. Iya, dibilang tahu, dia tahu ya bang. Cuman dia jalan, ya udahlah. Balik kita mikir ya kan. Kita udah diwarisin nama alumni, berkata dulu ya kan. Masih alumni kita dibilang alumni abang, alumni ANE juga ya masih jor-jornya tuh masih ke situ gitu ya. Iya. Mau nggak mau ya udah kita Pas ikutin. tahunan 2013 tuh ANE ngicung Bendet kelas 2, ini kelas 1. Kayaknya hidup tuh. Kayaknya hidup kayaknya deh. Benar. Ini persepsi gue pribadi. Kayaknya tuh hidup basis lagi hidup-hidupnya tuh kayak tuh. Benar. Basis optik, ngumpul, kompak. Rame. Iya kan, tawurannya juga kompak. Iya tuh lagi kompak-kompaknya, dan seminggu berapa kali tawuran udah kayak minggu. Pulang balik, pulang, berangkat, itu pulang. Kayaknya tuh lagi naik-naiknya tuh kayaknya. Iya sih, Lagi SMK 2 bener-bener. ya, lumayan dibilang. Itu persepsi gue sih. Iya. Mungkin kalau tanya yang lain sama apa enggak gue nggak tahu. Yang pasti itu kayaknya gue ngalamin dan gue masih inget banget.
yang hidupin mungkin orang-orang terdahulu, tapi ya yang eksis di zaman itu kita juga punya era juga ya bang. Iya. Abang kan masuk ke eranya juga nih, abang kelasannya juga. Iya. Mungkin era dulu ngerasa. Iya no, gimana no? Langsung nih. Pesannya dulu lah. Oh iya. Ya pokoknya dulu di zaman maksudnya gue kan masuk ke era lu juga ya. Iya, Sempet lu masih ada di era gue. Masih ketemu juga lah, walaupun kelas 1 cuma sebentar doang ketemunya. Cuman ya lu jadi role model gue lah pada saat itu. Wah stilan keren ya maksudnya orangnya tuh maksudnya humble. Di situ gue kenal lu tuh humble, dan ya kita kenal baik, kita tawa baik dulu, tawa banyak lah dulu. Iya. Kopet, lu masih kopet kan? Ngetawain orang. Namanya masih ada ya kan. Bekas 3 sendiri nggak. Akam sih. Citayam. Tayung banget, gila breng-breng. Terus ayo paling semenit gitu. Ya kesan-kesannya apa? Ya setiap era ya dalam kisah cerita zaman STM itu pasti beda-beda. Dari zaman eranya gua yang abang-abangan yang udah terdahulu, gua, dia nih, Siwi, Bendot, itu pasti beda-beda. Ya isi tawurannya sih pasti sama semua kayak gitu. Ya cuman ceritanya beda-beda. Pasti ceritanya beda-beda. Mungkin di eranya gua lebih banyak tawurannya, lebih banyak menangnya, lebih banyak menang sama kalahnya. Ya itu sih bukan patokan dalam tawuran, karena nggak ada habisnya menang kalah. Dalam hidup ini kalau kita matokin menang kalah tuh nggak ada habisnya. Yang pasti sih isi dari tawuran tuh yang tadi udah dibahas ya kan, sama semua. Udah nggak ada ini aneh ya. Pokoknya intinya nggak ada habisnya kalau lu ngebahas soal keributan. Dia sekarang prestasi, lu udah juara 1 udah mentok di situ, lu pasti paling dihargain lah sama guru-guru. Iya, betul. Ya kan? Oke, makasih banyak nih buat Bang Deno udah nyempatin waktunya nih jauh-jauh dari mana tadi bang? Ada sesuatu tempat lah. Harus oke, nggak bisa disebut apa. Iya, tahu banget bacanya. Makasih banyak banget nih bang udah mau mampir ke konten Ane nih. Didukung terus ya bang ya. Amin. Sip. Ane dukung. Makasih banyak Bang Eno. Semoga kontennya bermanfaat ya. Siap. Nah, yang pasti sih ditonton dulu. Amin. Jangan langsung berasumsi konten ini. Ditonton dulu baru ya, boleh komentar. Nah, komentar tuh enak tuh. Kita kalau udah tahu isinya berkomentar enak. Sip, benar. Jadi diskusi, jadi ada sebuah perbincangan yang menimbulkan solusi. Nah, benar. Gimana kita mencari solusi kalau lu ya belum ngejelasin. Soalnya keren banget nih udah sering. Soalnya mainnya di gunung terus, jadi asli kata temen. Itu jauh udah. Makasih banyak Bang Eno. Nah, kita tadi udah dengar pengalaman serta cerita dan apa sih yang terjadi di era 2013. Nah, buat kalian nih yang nyimak video ini, coba tolong dicerna lagi dan diambil lagi baiknya dan jangan diambil buruknya, karena suatu keburukan itu gak baik untuk diambil, oke? Dan jangan pernah bosan untuk memutus rantai permusuhan dan jangan pernah terima dendam warisan. Salam inspeksi Pak RJ.